obat untuk ibu pengguna PKB, yang dimana baru anggotakan saya sebagai sana, Nurfiatun Nafiza, Dia Aulia, Aisyah Nur, Vera Damayanti, Tika Pia, dan Devindra Permestari. Langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu masalah keperawatan. PKB adalah kontrasepsi hormonal yang diminum dan efektif jika digunakan dengan benar dan rutin. Namun, PKB punya tingkat kegagalan tertinggi dibanding metode lain karena banyak akseptor yang tidak patuh, misalnya sering lupa minum obat. Berdasarkan studi di Puskesmas Januari 2025 lalu, menunjukkan bahwa 60% akseptor belum paham cara minum PKB meskipun sudah mendapatkan konseling dari bidan. Untuk penanganan masalahnya saat ini, masyarakat yang minum PKB sendiri di rumah sering lupa dan tidak rutin, meski perawat dan bidan sudah memberi edukasi dengan kalender atau catatan pengingat. Cara ini masih kurang efektif, karena itu banyak yang tetap menunda hingga melewati waktu minum obat yang seharusnya dijadwalkan. Kemudian kita akan fokus pada area solusi untuk penggunaan Kemudian kita akan fokus pada area solusi. Penggunaan pillbox dengan alarm terbukti efektif meningkatkan kepatuhan minum obat, seperti pada pasien Parkinson. Alarm membantu pasien lebih disiplin dan tidak lupa minum obat. Berdasarkan hal itu, kami membuat kotak pil KB dengan alarm sebagai solusi agar akseptor KB minum pil tepat waktu dan tidak terlewat. Alat ini diberikan di Puskesmas Sukamulyo bagi wanita yang menggunakan pil KB. Baik, ini ada beberapa literatur review yang bisa cari di rumah. Salah satunya di sini ada voice assistant reminder membantu lansia minum obat dari tepat waktu. Kemudian ada smart pill bottle reminder meningkatkan kepatuhan dan lain sebagainya. Selanjutnya, desain dari inovasi. Judul kami pillbox dengan fitur pengingat minum obat untuk ibu pengguna PKB, yang dimana sasarannya yaitu 10 ibu pengguna PKB dengan rentang waktu selama penggunaan pillbox untuk membantu mengingat jadwal minum PKB dengan rentang waktu 1 bulan. Untuk lokasinya kita menggunakan Puskesmas Sukamulyo sebagai lokasinya. Kemudian ada prosedur. Prosedur yang kami gunakan yaitu yang pertama, mengukur tingkat pengetahuan dan tingkat kepatuhan sebelum intervensi. Yang kedua, intervensi dengan memberikan edukasi terkait smart pillbox. Yang ketiga, mengukur tingkat pengetahuan dan tingkat kepatuhan sesudah intervensi. Kemudian instrumen yang kami gunakan yaitu menggunakan instrumen mengukur tingkat pengetahuan menggunakan Moresky Medication Adherence Scale atau MMAS dengan 8 pertanyaan dengan pilihan ya atau tidak. Kemudian instrumen mengukur tingkat kepatuhan menggunakan MMAS juga dengan pertanyaan ya atau tidak. Kemudian ada instrumen pillbox dengan fitur alarm seperti pada obat, dan juga ada brosur dan panduan penggunaan pillbox tersebut. Kemudian ada evaluasi. Analisis data akan dilakukan dengan uji T berpasangan untuk membandingkan hasil sebelum dan setelah intervensi. Hasil diharapkan dapat menunjukkan efektivitas pillbox dalam meningkatkan kepatuhan penggunaan dan pendukung kesehatan. Kemudian ini ada prototipe-nya. Ini sebagai contoh bentuk dari pillbox itu sendiri, yang dimana di sini ada jadwal-jadwal per sekat-sekat. Dalam satu sekat itu ada satu obat yang dimana harus diminum sesuai dengan jadwal. Kemudian ada juga fitur alarm seperti pada gambar ini. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu prototipe fitur umum pillbox dengan alarm. 1. Kompartemen harian atau bulanan terbagi berdasarkan hari. 2. Alarm otomatis. Alarm akan berbunyi sesuai dengan waktu yang telah diatur. Yang ketiga yaitu layar digital untuk mengatur waktu, hari, dan dosis. Portable tersedia dengan model yang mudah dibawa saat bepergian. Cara penggunaan pillbox dengan alarm. 1. Isi obat sesuai jadwal, yaitu buka,
kompartemen pillbox, lalu masukkan obat sesuai dengan waktu. Misal, Senin pagi, Senin malam, dan seterusnya. Yang kedua, atur alarm. Gunakan tombol di perangkat untuk mengatur waktu obat. Misalnya, jam 8, jam 1, dan jam 8 malam. Yang ketiga, aktifkan alarm. Pastikan alarm sudah aktif dan baterai cukup atau terhubung ke listrik. Yang keempat, minum obat saat alarm berbunyi. Saat alarm berbunyi, buka kompartemen yang sesuai dan minum obatnya. Yang terakhir, riset atau isi ulang mingguan. Pengguna dapat mengisi ulang pillbox sebulan sekali. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif inovasi. Yang pertama, dampak positifnya meningkatkan kepatuhan, mengurangi stres. Dampak negatifnya yaitu ketergantungan pada teknologi dan biaya. Selanjutnya, kemudahan aplikasi inovasi. A. Pengingat otomatis. B. Pengurangan risiko menunda minum pil KB. C. Mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Kesulitan aplikasi inovasi. Yang pertama, pengaturan awal yang rumit. Yang kedua, volume alarm terlalu kecil atau tidak jelas. Yang ketiga, baterai cepat habis. Yang keempat, alarm tidak akurat dan terlambat. Yang terakhir, kesulitan riset atau ubah jadwal. Selanjutnya, peran interprofesionalisme dalam inovasi. Yang pertama, dokter atau bidan memberikan informasi tentang jenis pil KB yang tepat, dosis, dan pentingnya kepatuhan dalam mengonsumsinya. Yang kedua, apoteker berperan dalam memberikan informasi tentang interaksi obat dan cara penyimpanan yang benar. Yang terakhir, ahli elektro berperan dalam mendesain sirkuit elektronik untuk alarm seperti timer, buzzer, dan LED dan lain-lain. Mengembangkan modul kontrol berbasis mikrokontroler seperti Arduino, ESP32 dan lain-lain, serta integrasi baterai, sensor, dan sistem pengingat. Yang selanjutnya yaitu implementasi. Yang pertama, nama inovasi pillbox dengan fitur pengingat minum obat untuk ibu pengguna pil KB. Rencana anggarannya seperti di layar. Yang pertama, pengeluarannya VC instrumen. Yang kedua, pillbox